Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Sebelumnya, Ibu ingin berterima kasih kepada kalian karena kalian sudah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran kalian untuk mengikuti bimbingan konsep bersama Ibu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Ibu. Mana Sehat, Ibu. Ibu apa kabar? Baik, syukurlah kalau kalian semua baik-baik saja. Sebelumnya, perkenalkan, saya Veronica Juliani Jangkar, saya guru bimbingan konseling. Hari ini saya akan bersama-sama kalian di Zoom meeting ini. Di sini Ibu akan membawakan materi bimbingan dengan materi motivasi berwirausaha. Jadi saya berikan waktu dan kesempatan kepada kalian dulu untuk memperkenalkan diri kalian mulai dari nama, kelas, dan jurusan. Baik. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama lengkap saya Ani Bertago. Saya dari kelas 11 IPA 1. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Carolina Triani Takut. Saya dari kelas 12 IPA 12 IPS 1. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Maria Bernadette Pascalia dari kelas 12 Sosial 4. Baik, perkenalkan, nama saya Vingai, saya dari jurusan Tata Boga. Makasih. Baik, perkenalkan nama saya Fridolin Koko Putri. Saya dari kelas 12 Bahasa 1. Terima kasih. Baik, terima kasih anak-anak. Sebelum kita melanjutkan ke aktivitas berikutnya, sebelum memulai materi, Ibu meminta teman Vingai untuk memimpin kita dalam doa. Baik, terima kasih. Jadi teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan, Ibu juga sebelum kita memulai kegiatan, marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Doa ini kita jalankan sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Vin. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada kalian semua, apakah kalian pernah mendengar istilah bimbingan? Pernah, Ibu. Mungkin saya akan menunjuk teman Carolina Takut mungkin bisa menjelaskan apa itu bimbingan. Mohon maaf, Ibu bisa diulangi? Suara Ibu terputus. Ibu, mohon maaf, apakah bisa diulangi? Soalnya suara Ibu tadi terputus. Carolina mungkin bisa menjelaskan apa itu bimbingan.
Baik, Ibu. Kalau menurut saya, bimbingan itu adalah suatu proses pemberian bantuan, di mana kita memberikan bantuan dengan cara membimbing orang yang bersangkutan mengenai hal-hal yang akan dibahas atau mengenai suatu topik tertentu. Sekian dari saya. Baik, terima kasih Carolina. Mungkin masih ada pendapat lain? Ibu. Baik, silakan Anggi. Jadi baik Ibu, kalau menurut saya bimbingan itu mungkin seperti sebuah proses di mana seorang konselor atau guru BK memberikan suatu informasi Ibu agar bisa diketahui oleh siswa atau konseling. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Jadi hari ini Ibu akan memberikan kalian materi bimbingan dengan materi motivasi berwirausaha. Apakah kalian tahu apa itu wirausaha? Tidak Ibu. Kalau menurut saya, Ibu, wirausaha itu Adalah suatu kemampuan untuk mengelola sesuatu, untuk dimanfaatkan dan ditingkatkan agar lebih optimal. Berkewirausahaan adalah hal-hal atau upaya-upaya yang berkaitan dengan penciptaan kegiatan atau usaha atau aktivitas bisnis atas dasar kemauan sendiri. Bisa dipahami? bisa, Bisa, Ibu. Bisa Ibu. Baik. Tidak ada yang ingin menjawab, apa itu motivasi? Mohon maaf, Ibu, dari tadi kami tidak dengar Ibu bertanya. Mungkin kami jaringan, Bu. Iya, Ibu, mungkin karena jaringan, jadi kami juga Kalau tidak menurut dengar saya, jelas, Ibu. Oh iya, mungkin karena kesalahan jaringan, Ibu ulangi lagi. Kira-kira menurut kalian, apa arti dari sebuah motivasi? Saya Ibu. Silakan Angge. Baik Ibu, kalau dari saya motivasi itu mungkin adalah sebuah dorongan Ibu, baik dari dalam diri maupun yang dari luar. Terima kasih Ibu. Terima kasih Angge, itu merupakan jawaban yang sangat bagus. Mungkin masih ada dari teman-teman lain? kalau menurut saya, Ibu, motivasi itu adalah suatu dorongan dari dalam diri maupun dari luar diri. Juga motivasi itu merupakan suatu dari dalam diri untuk lakukan atau membangun semangat. Jadi Ibu akan menyimpulkan motivasi berwirausaha merupakan Ibu ulangi lagi. Jadi motivasi berwirausaha merupakan keseluruhan daya penggerak di dalam diri seseorang yang menimbulkan kegiatan yang menjamin kelangsungan dan kegiatan entrepreneur dan yang memberi arah kegiatan entrepreneur tersebut sehingga tujuan yang dikehendaki dapat tercapai. Ibu akan menjelaskan
dimensi motivasi beserta dengan indikatornya. Jadi motivasi yang pertama itu ambition for freedom, artinya ambisi kemandirian. Dalam ambisi kemandirian itu indikatornya adalah aktivitasnya lebih bebas, memiliki usaha sendiri, menjadi lebih dihormati, terdepan dalam menerapkan ide baru, dan mengembangkan hobi dalam bisnis. Halo Ibu. Mungkin Ibu punya jaringan. Halo Ibu. Mungkin Ibu punya jaringan ada kendala, makanya dia keluar. Di luar. Ibu mohon maaf sekali, tadi ada kendala jaringan, jadi beginilah segala halangan kita di selama pandemi ini, selama sekolah online ini, jaringan ini sangat tidak mendukung kita. Baik, Ibu akan melanjutkan tentang dimensi motivasi. Tadi yang pertama itu ambisi kemandirian, ambition for freedom. Jadi dalam ambisi kemandirian ini terdapat 5 indikator. Yang pertama, aktivitas lebih bebas. Yang kedua, memiliki usaha sendiri. Yang ketiga, menjadi lebih dihormati. Yang keempat, terkedepan dalam menetapkan ide baru. Yang kelima, mengembangkan hobi dalam bisnis. Terus dimensi yang kedua yaitu self-realization atau realisasi diri. Terdapat 5 indikator juga. Yang pertama, memperoleh posisi yang lebih baik di masyarakat. Yang kedua, merasakan tantangan. Yang ketiga, memotivasi dan memimpin orang lain. Yang keempat, melanjutkan tradisi keluarga. Yang kelima, mengimplementasikan ide atau berinovasi. Dimensi yang terakhir yaitu pushing factors atau faktor pendorong. Ada 2 indikator, yang pertama memperoleh pendapatan yang lebih baik, yang kedua tidak puas dengan pekerjaan. Baik, sebelum Ibu lanjutkan ke materi yang terakhir, Ibu ingin bertanya kepada kalian, menurut kalian apakah berwirausaha itu penting, Mbak? Yang ingin menjawab, silakan nyalakan mikrofonnya. Saya Ibu. Silakan Ange Berta. Baik Ibu, menurut saya berwirausaha itu sangat penting, terutama sebagai kami di generasi milenial ini, di mana sekarang ini kami harus mampu kreatif dan harus mempunyai inovasi yang tinggi agar bisa bersaing Ibu dengan orang-orang di luar sana. Terima kasih Ibu. Baik, terima kasih jawabannya Ange Berta. Mungkin ada pendapat lain dari teman Vin mungkin, Maria Bernadette, atau mungkin Fridolin. Kira-kira berwirausaha itu penting atau tidak? Baik Ibu, saya Bu. Saya Ibu. Silakan, Vin. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini menurut saya kenapa berwirausaha itu penting? Karena
selain kita memang saat kita keluar atau kita sudah mencari kerja, berwirausaha itu kan kita juga kalau kita ada pendidikan tentang berwirausaha, kita dapat membuat lapangan kerja yang baru. Jadi kita juga dapat membantu orang untuk mendapatkan nafkah begitu Ibu. Jadi saya rasa penting untuk berwirausaha karena selain kita juga mendapatkan pengalaman baru, kita bisa melakukan bisnis, namun kita juga membuka lapangan pekerjaan, artinya kita juga membantu rezeki orang lain. Seperti itu Ibu, mungkin itu saja dari saya. Baik, terima kasih. Mungkin masih ada pendapat lain dari Maria Bernadette mungkin. Kira-kira menurut Maria, apakah belajar berwirausaha itu sangat penting? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Menurut saya, belajar berwirausaha itu penting agar bisa menambah wawasan untuk kita tentang wirausaha dan meningkatkan dan bisa menambah pekerjaan di sela-sela ini di sela-sela belajar kita. Baik, terima kasih. Jawaban kalian itu sangat benar. Jadi wirausaha itu sangat penting. Apalagi di masa pandemi sekarang kan, jadi sangat susah. Dengan belajar wirausaha ini, kalian bisa membuat satu usaha mungkin dengan bisnis online. Dari situ kalian bisa belajar untuk berwirausaha. Dengan kemampuan yang kalian miliki, dengan keterampilan kalian berwirausaha itu, kalian bisa mendapatkan penghasilan tambahan mungkin. Kalian bisa mendapatkan uang pulsa tambahan, mendapatkan uang jajan yang lebih banyak. Baik, berikutnya Ibu akan menjelaskan faktor-faktor motivasi berwirausaha. Jadi yang pertama itu faktor lingkungan. Jadi lingkungan itu mempunyai peran yang signifikan dalam membentuk jiwa kewirausahaan. Faktor pemicu yang berasal dari lingkungan sosial, salah satunya yaitu dari orang tua. Yang kedua, faktor sosiologis. Kondisi sosial juga turut memberikan andil dalam meningkatkan aktivitas kewirausahaan dalam kelompok-kelompok tertentu seperti kaum wanita, minoritas, serta akademis. Jadi di sini itu dengan adanya dukungan dari lingkungan atau keadaan, kalian itu bisa memulai menjadi seorang siswa yang memiliki jiwa usaha. Yang ketiga, faktor ketersediaan dan sumber daya. Yang keempat, faktor personal. Jadi kembali lagi yang tadi itu motivasi. Jika seseorang memiliki motivasi dalam diri untuk berwirausaha, maka dia akan bisa menjadi seorang usahawan yang memiliki keterampilan yang bagus. Jika seorang memiliki keinginan yang kuat, maka dia bisa menentukan nasibnya sendiri. Yang terakhir juga yang menjadi salah satu faktor motivasi berwirausaha itu adversity quotient, memiliki hubungan yang positif dengan motivasi berusaha, yang artinya apabila adversity tinggi, maka motivasi berusaha itu tinggi. Jadi motivasi itu sangat penting. Itulah hal yang paling penting ketika kalian ingin memulai sesuatu. Jika tidak ada motivasi, maka peluang juga akan sulit kalian dapatkan. Jika kalian mau berusaha, maka kalian pasti bisa. Jangan pernah berhenti untuk berusaha secara terus-menerus. Apa yang ingin kalian lakukan itu harus dilakukan dengan baik, sesuai dengan keinginan dan niat kalian masing-masing. Sebenarnya Ibu sangat ingin memberikan tontonan satu video tentang motivasi berwirausaha.
Namun di sini kendala laptop, jaringan jadi agak susah. Nanti sebentar Ibu akan mengirimkan kepada kalian materi dan juga link videonya. Baik, sampai di sini mungkin ada yang ingin ditanya. Mungkin teman Ange, teman Vin, Carolina, Bernadette, Fridolin, selama masa pandemi ini mungkin ada yang bisnis online, ada yang jual pulsa mungkin, jual baju online mungkin. Tidak ada, Ibu. Ibu, saya ingin Kalian bertanya, bisa Ibu. Ya, silakan. Jadi begini Bu, saya kan pernah bisnis produk Oriflame, tapi mungkin karena teman-teman saya yang kenalan-kenalan saya kan mungkin tidak sering pakai Bu. Jadi setiap hari itu saya sering post di sosial media, di WhatsApp, Facebook, tapi Ibu tidak ada satu orang pun yang mau Ibu membeli apa yang saya ini tawarkan Ibu. Akhirnya dari situ saya merasa putus asa, akhirnya saya berhenti Ibu. Karena saya merasa kayak, aduh percuma begitu Ibu. Jadi menurut Ibu bagaimana? Terima kasih Ibu. Baik, itu mungkin satu pengalaman yang bagus juga. Dulu Ibu juga pernah bisnis Oriflame juga, tapi semua itu kendala di peluang, kemudian kendala di pelanggan. Jadi pelanggan itu sangat susah didapatkan ya. Jadi menurut Ibu itu mungkin dari pengalaman itu Ange mungkin punya niat, tetapi di sini tidak adanya peluang atau pelanggan. Keputusan yang Ange ambil juga itu tidak apa-apa. Itu salah satu kendala yang memang harus dihadapi jika seseorang itu memulai bisnis. Jadi tetapi jangan karena seperti itu Ange berhenti ya untuk melakukan usaha-usaha lain. Mungkin Ange bisa beralih ke usaha-usaha yang lain, mungkin bisnis baju online. Pokoknya teman Ange itu mencari suatu usaha atau bisnis itu yang sedang tren atau sedang hangat, terbaru di masyarakat, sehingga untuk mendapatkan pelanggan itu jadi lebih mudah. Terus Ange kan seorang siswa, masih belajar. Jadi Ange itu cari suatu bisnis yang terkenal di kalangan siswa begitu. Terus Ange cari bisnis itu dengan jangkauan harga yang bisa dijangkau oleh teman-teman begitu. Bisnis Oriflame kan juga bisnis yang sangat besar. Terus harganya itu ya mungkin guru juga kadang-kadang berpikir 2 kali untuk beli produknya karena itu produknya itu sangat susah. Baik, mungkin masih ada dari teman lain. Mungkin dari teman Vin ada pengalaman apa begitu tentang usaha yang Vin buat, mungkin bisnis online Vin pernah buat tetapi ada kendala. Silakan. Ada yang cerita pengalaman tentang bisnis, silakan. Ya, baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya tuh sering sekali ditawarkan untuk menjual produk-produk atau memulai bisnis begitu Ibu. Tapi dari sayanya pribadi itu memang bukannya saya tidak mau atau takut akan gagal. Memang kalau dalam bisnis atau dalam segala hal apapun pasti selalu ada hal-hal atau selalu ada yang kita gagal dulu, setelah itu nanti kita naik atau turun, naik turun begitu kan Ibu. Tapi dari niat dari dalam diri saya belum memiliki niat untuk berbisnis Ibu. Jadi entah itu mau jualan online atau memang bisnis-bisnis yang lain.
Jadi banyak sekali Ibu yang tawarkan, mulai dari ya pakaian online, jadi reseller untuk barang-barang skincare mungkin, terus untuk kayak barang-barang jualan makanan. Jadi banyak sekali yang tawar ke saya, cuman sayangnya memang belum mau saja untuk menjadi bagian dari dalam bisnis ini. Mungkin itu saja dari saya. Kalau menurut Ibu, maksudnya keputusan yang saya ambil tuh baik tidak Ibu menurut Ibu? Tidak apa-apa. Semua orang yang memulai bisnis itu butuh pikir panjang juga, banyak perhitungan. Jadi keputusan itu bisa juga, tidak apa-apa, karena kita kan masih belajar, terus kita juga uang jajannya masih mengharapkan orang tua kan. Jadi susah juga untuk kita memulai bisnis seperti itu, butuh keberanian juga. Tapi tidak apa-apa, sudah baik, sudah ada niat, tetapi kan di sini masih terdapat banyak kendala mungkin dari pendapatan mungkin di sini kan masih bergantung pada orang tua. Jadi untuk memulai suatu bisnis juga itu sangat susah. Tidak apa-apa. Sudah ada niat itu sangat bagus. Baik, mengingat waktu kita juga yang tinggal sedikit, Ibu akan mengakhiri pertemuan kita hari ini. Nanti Ibu informasikan kembali ya, nanti kalau Ibu ingin memberikan bimbingan lagi, apakah Ibu bisa meminta lagi waktu kepada kalian, nanti bisa melakukan bimbingan lagi? Ya, Ibu. Ya, Ibu, bisa, Ibu. Baik, terima kasih. Sebelum kita mengakhiri, Ibu ingin berterima kasih kepada kalian karena sudah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran kalian. Ibu juga minta maaf karena dalam bimbingan ini, Ibu mengalami banyak sekali kendala, terutama kendala jaringan. Juga waktu, mungkin sekali jam begini itu kalian sudah berada di tempat tidur, jam makan, atau jam jalan-jalan, tetapi Ibu menghalangi kalian. Mohon maaf ya, sudah mengganggu waktu kalian. Ya, Ibu, terpapa. Aman saya, Ibu. Sama-sama, Ibu. Ya, Ibu. Karena kita tadi mengawali kegiatan kita dengan doa, maka saya meminta teman Bernadette Pascalia untuk mengakhiri kegiatan kita dengan doa. Baik, teman-teman semua, setelah kita mengakhiri konseling kelompok kita ini, marilah kita mengakhirinya dengan doa. Marilah kita berdoa menurut ajaran agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih teman Bernadette sudah memimpin kita dalam doa penutup. Sekali lagi Ibu ingin menyampaikan terima kasih ya kepada kalian. Semoga badai cepat berlalu, kita juga bisa bertemu secara langsung sehingga lebih enak baku bertukar cerita begitu. Ibu juga meminta kepada kalian jangan pernah sungkan untuk menghubungi Ibu jika ada sesuatu yang ingin kalian bicarakan, baik itu kendala atau apa, silakan curhat saja. Ibu siap meluangkan waktu untuk kalian. Terima kasih semuanya. Terima kasih juga, Ibu. Terima kasih. Terima kasih, Ibu.